Mengacu ke Anda. Dah sama saya aja. Kan Oke guys, balik lagi di OPW Obrolan para wibu dusun. Aduh. Ini hari atau segmen yang paling saya tungguin. Waduh. Ini. Segmen yang paling saya berat. Yes, kita kembali nge-react fan art. Ya, bukan fans, bukan apa? Bukan fan art. Bukan fan art, tapi fun ya. Fun. Karena ini bakal fun banget. Lebih fun dari kemarin. Waduh. Karena saya baru tahu layarnya di-record. Iya. Ada apa? Ada apa? Enggak apa-apa. Oh, biasa. Nah, hari ini kita bakal nge-react fan art dari anime yang Bapak ini sampai ngelotok banget ya. Ya, sebuah judul anime yang ngelotok banget. Aduh. Judulnya apa, Pak? Mushoku Tensei. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya? Ah, Jobless Jobless Reincarnation. Reincarnation. Ya. Ugly bastard gendut ya. Iya. Tukang ngocok. Ya kan? Iya kan? Iya betul. Tukang Ya. ngocok direinkarnasi menjadi anak Bocil cabul. Bocil cabul. Anjing. Papih Rudeus. Papih Rudi. Istrinya 3. Tiga. Kan? Jadi manga istrinya udah 3 ya? Belum, baru 2. Oh baru 2. Manga? Iya, Iya, 2. manga udah 3. Manga 2. Oh manga 2. Belum 3. Kan sama Irisnya belum nikah? Oh sama Iris belum nikah. Belum. Oh kumpulnya doang. Ah, Kumpulnya kumpulnya doang. doang. Makanya doang ya? Makanya doang. Makanya Ngicip doang. dong. Iya ngicip. Buka single. Sedang banget anjing segmen ini gue paling suka bangsat. Anjing. Oke. Gue yang ketir-ketir. Oke, kita mulai nih ya guys. Ada ini gambar-gambar sudah disiapkan sama tim kita. Aji, keren banget nih Nandia. Nandia mamah ya. Aduh. Belum jadi mama. Belum. Ini kita dari yang kecil-kecil dulu. Iya. Ya ada apa siapa ini? Itu Aisyah Greyrat. Aisyah Greyrat. Oh, dia dari keluarga Greyrat. Iya, karena apa namanya? Bapaknya kan Greyrat. Oh. Iya, Paul kan Greyrat. Oh iya, Paul Greyrat. Paul Greyrat. Ya kan? Perkas- Tapi half blood. Wah, blood. Half Greyrat ya. Berarti kotor dong ya? Hah? Half blood kotor dong. Ya memang. Kotor banget, kelakuannya juga kotor kan? Gak salah. Black novelnya bejat. Anjing, ini. Tante-tante suka sama ponakan sendiri. Nih. Bagus banget nih. Enggak, udah. Apa ini? Dua. Ini artinya nih. Ini dari Aisyah tuh anaknya pembantu ya? Ya, maid. Maidnya. Maid. Siapa namanya anjing? Lilia. Oh iya Lilia. Ya, ibunya namanya Lilia. Mirip ya sama ibunya ya? Mirip. Plak ciplak. Ya. Tapi Lil- bedanya nggak pakai kacamata doang. Iya, Lilia versi mini. Iya, bisa dibilang. Iya, Lilia. Tapi lucu ini sih. Nggak lucu ibunya sih, Pak. Enggak sih. Gitu kali ibunya kan. Bukan lucu itu namanya bangsat. Lucu banget loh. Kalau digenggam tuh kayak daging banget gitu tuh. Ya emang dia kan dulunya mantan petualang. Oh, Jadi jadi dia kan petualang. badannya fit. fit. Oh, badannya ya kan? fit. Olahraga terus dia. Olahraga terus. Nah, sama Paul. Iya bener kan? Iya, adu pedang. Adu pedang. Oke, Ya kan? setelah adu pedang, Hah? olahraga di mana lagi tuh? Kena kuda. Kan kuda. Anjing ada kuda. Emang gitu kan? Iya. Itu ada cerita yang nggak masuk ke itunya, cerita tentang Paul sama Lilia. Di kandang kuda. Iya. Ngasih makan kuda kan? Enggak. Oh enggak. Ngasih makan Ngumpulin ibu. jerami. Oh, ngumpulin jerami. Iya. Nah, kan karena si Paul itu kan belajar pedang aliran utaranya itu kan sama si bapaknya Lilia. Ya, dan itu diceritainnya tuh di game. Oh. Bukan di light novel, bukan di manga, bukan di anime, tapi di game. Di game. Di game. Oh, tapi fun fact-nya ini Paul ini dia nguasain 3 3 ya? 3 3 aliran. Nah, 3 aliran tapi semuanya nggak ada yang sampai tingkat ada yang sampai tingkat lanjut tapi nggak ada yang sampai tingkat raja. Oh, Iya. Nggak ada yang sampai tingkat raja. rata-rata lah berarti. Iya, rata-rata. Dewa pedang itu dia tingkat menengah, terus dewa utara tuh tingkat menengah, dewa airnya itu tingkat menengah juga. Dewa pedangnya itu tingkat
tingkat lanjut. Oh, tingkat lanjut. Dewa pedangnya tingkat lanjut, dewa airnya tingkat menengah buat nangkis doang. Ya kan, terus dewa utaranya itu tingkat menengah kalau nggak salah. Jadi di setiap gaya berpedangnya si Paul tuh ada yang fokus ke serangan, ada yang fokus ke bertahan. Ya, kalau dewa pedang itu kan untuk speed, gitu speed. kan, speed, gitu kan, serangan cepat, Serangan gitu cepat. kan. Kalau dewa air itu aliran dewa air itu dia Mengalir. bukan buat bertahan, buat ngeperi, ya. Kalau yang dewa utara tuh yang licik, dia make kayak make alirannya tuh kayak nggak beraturan, jadi dia tuh pakai segala cara biar menang, gitu. Apapun cara kotor. Dan dikombin jadi satu ya. Dikombin jadi satu, gitu. Betul. Jadi itu aja, jadi breakdown musuh. Ya, nggak apa-apa ya. Kan nggak harus breakdown ininya doang. Oke. Iya. Nah, ini versi yang kerja di rumah. Kerja di rumah. Tetap lucu ya. Tetap lucu emang. Kayak ibunya ya. Enggak sih. Tapi belum segede ibunya sih. Oke. Graphic novel udah sih. Nih, ada Mama Merah. Mama Merah. Tapi saya lebih suka ke mamahnya sih. Iya sih. Iya, betul kan. Hilda. Iya. Ini adalah penghancur hati MC kita. Iya, betul. Sampai impoten ya. Iya, sampai impoten, betul. Iya. Impoten ya? Impoten. Berapa tahun tuh? Lama anjir sampai ketemu Sylvie. Ada 5-6 tahun ya? Ada. Dia itu umur 12 tahun. Kalau pas impoten. Pas ditinggal sama Iris 12 tahun. 12 tahun. Udah duar gitu. Anjing. 12 tahun terus ketemu sama Sylvie itu kan dia umur 15 kalau nggak salah. Oh, 15. Ya. Masuk ke Rano atau 15? 15 3. Oh ya, di apa namanya? Di apa sih? Kontinen Iblis aja lama ya? Lama. Di kontinen Iblis dari Rios umur 10 sampai umur 12. Dia baru balik ke benua tengah. Gitu, ke kerajaan Asura. Nah, itu udah sampai itu 2 tahun. Baru itu bubar sama Eris itu kan umur 12 tahun. Ya. Meninggalkan kenangan Dan rambut sekuncir rambut. Iya, Gitu, sekuncir rambut. Iya. Itu rambut yang mana? Rambut yang merah, ini yang rambut atas. Oh, rambut atas ya, bukan rambut yang mana ya? Bukan rambut ketek ya. Bukan. Aku suka nih ini. Ini kalau yang ini versi dewasa. Ini waktu nyakitin Rudeus. Belum, ini masih belajar di rumahnya. Oh, masih belajar di rumahnya. Apa Iya. ini? Kos kaki ya? Itu stocking. Stocking ini apa ini, Pak? Enggak, itu baju. Ini baju. Ini makanya keliling nih bajunya nih. Baju begitu. Kuping kelincinya kuping kucingnya nih, Pak ya. Kuping kucingnya nih ya. Ini penting nih ya. Nah, karena Boreas itu kan pecinta hewan. Pecinta hewan. Sangat cinta ya. Sangat cinta sama Cinta hewan, sekali ya. sama hewan. Nah, sana kakeknya gitu kan. Iya, terus sama kakeknya. Tiap pagi selalu ketemu sama hewan-hewan ya. Iya, betul. Oh, ini masih versi mami lagi nih. Versi mami ya. Versi mami nih. Emang the best. Waduh. Ini bersiap buat berpetualang. Iya, betul. Itu pakai kos kaki. Ya. Kos kaki. Paha, Pak. Paha, Pak. Ambil nasi dulu, Pak. Anjir, ini masih Eris ya. Ini kan pas lagi jadi itu, petualang sama Rudeus. Oh, ini waktu di kontinen Iblis. Iya, jadi grup Dead End. Oh iya, Dead End. Ya, grup Dead End. Ada si ini ya, si Ruijerd. Kenapa dia harus botak sih? Ya, karena dia menyembunyikan rambut hijaunya. Sih. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu, ya kan, biar nggak ditakutin. Biar nggak takutin Anda botak. Iya. Malah takut. Kayak gitu anjing. Takut ditanyain 3 to 1. Wah, beda dong, Bapak Jenderal. Itu. Nah, ini mamahnya si Eris. Hilda Boreas. Gurerat. Sabar. Tenang. Ini produknya ya, guys ya. Iya, produknya. Ini produknya. Ini pabriknya. Ini pabriknya. Memang pabriknya itu lebih. Suka-suka lu lah. Capek nyapuinnya bangsa. Ini pabriknya nih. Nah, paket nih. Ini cuma satu nih. Ibu pabrik nih. Bodoh amat lah ini aja.
Ini sepaket nih. Sepaket nih. Ibu dan anak. Ibu dan anak, ya kan? Oyakodon. Kan Nonton. ada itunya, ada paket makanan namanya oyakodon buat ibu sama anak. Iya. Bukan buat bapak sama anak. Betul. Enggak salah. Tapi bukan oyakodon yang itu kan yang Anda maksud kan anjing. Nonton lagi bangsat aing. Gede-gede lagi. Goblok. Bangsat. Nah, ini si Lilia. dan ini si Aisyah ya. Aisyah. Ini baik di mana ini? Di gudang belakangnya rumah Rudius. Oke. Ilustrasinya begitu. Ilustrasinya seperti ini ya. Oke, next. Nah, ini grup Dead End ya? Dead End pas bubar. Pas bubar nih. Iya. Ini makanya rontok ya. Ya, makanya rontok tuh rambutnya. Itu yang ditinggalin buat Rudius. Ini katanya di manga dia menikahi adiknya Bukan, Rudius. belum. Belum. Itu di akt terakhir Di akt terakhir. light novel. Sama Norn ya. Nah, sama Non, adik kandungnya Rudius. Adik kandung Rudius dari ibu yang sama. Iya, dari Zenith. Dari sini ya. Nah, faktanya itu Ruijerd itu kan nganterin si Aisyah sama Non, ya kan, dari benua iblis labirin, ya kan, labirin 8. Dari situ dia nganterin ke ke Akademi Ranoa, rumahnya Rudeus. Ya kan, jadi istilahnya dia jagain istri dari kecil. Iya. Mendidik istri dari Mendidik kecil ya. istri sejak dini. Sejak dini Mendidik memang. sejak dini, ya kan? Ini jatuhnya grooming ya? Iya, grooming betul. Bangsat. Jatuhnya Om pedo ini. Om pedo bangsat babi. Tapi nikahnya nggak pedo sih. Iya, udah cukup ya. Ya, Nornya juga udah kayak ibunya kayaknya. Udah kayak ibunya. Udah kayak ibunya. Siapa pakai? Bisa pakai. Siapa pakai? Karena sudah dewasa, sudah bisa mengurus rumah tangga. Gitu Itu kan. maksudnya kan? Iya. Betul. Ya, ini si tuh dia nih. kenapa si Orsted itu lebih fokusnya ke Ruijerd waktu pas pertama ketemu di Rahang Naga, gitu kan? Karena anaknya Ruijerd itu nanti bakal jadi kunci buat ngalahin si Laplas. Si itu ya. Raja Iblis Laplas. Raja Iblis Laplas. Itu bentuknya kayak gimana di manga tuh? Si Laplas? Belum ada di manga. Oh, belum. Masih kayak gurita gitu. Gini-gini. Iya, tentakelnya banyak. Wah. Iya. Buat apa tuh? Enggak, bukan tentakel sih, kayak akar pohon. Iya. Lebih ke akar pohon dong. Iya, bentuknya kayak akar pohon, tapi nantinya sih kalau di light novelnya di perawakannya itu kayak manusia biasa, cuman rambutnya warna hijau. Kayak ini. Apa? Kayak super dianya sama, cuman hijaunya lebih hijau kayak Silpi yang waktu pas masih di desa Buinanya. Yang masih dibully ya? Ya, masih dibully. Masih dibully. Oke, next. Ini Non sama Aisyah, dua adiknya Rudeus, dari beda ibu. Beda ibu. Ya. Kalian dari Lilia ya? Ya. Kalau itu dari Zenith. Kali ini dari Zenith. Nah, ini drama ini, ratu drama nih Non ini. Ada apa nih? Ratu drama ini Non ini, ya kan? Dia masih menolak kalau kakaknya Rudeus itu menyelamatkan bapaknya gitu loh. Why? Ya, karena masih karena dulu pas ketemu di mana ya? Di bar. Bukan di bar, cuman di negara milis kalau nggak salah. Ya, di negara milis itu ketemu kan sama si Non. Nah, bapaknya kan digebukin tuh. Ya. Sama Rudeus kan. Nah, itu kan trauma tuh si Nonnya. Apakah dia akan digebukin juga sama kakaknya? Wah. Gitu. Mungkin digebukin dengan cara yang lain? Pakai bantal ya? Iya. Pakai bantal. Betul. Susah ya anjing. Gebuk-gebuk lucu pakai bantal. Iya, pakai bantal. Pertarungan kakak adik. Ya, itu drama sih itu. Drama. Nah, ini mama kedua. Mama biru. Roxy Migurdia. Dan guru dari si Rudeus itu sendiri betul. Ya. Ini sama juga grooming Rudeus ini. Iya, grooming Rudeus. Mentang-mentang dia hidupnya masih panjang gitu kan. Bulat sekali kawan. Enggak rata anjing dia, namanya rata. Iya. Tapi di saat si istri pertama, si Sylvie mengandung 8 bulan. Iya. Dia mengajukan Anda. Dah sama saya aja. Kan istri Anda lagi nggak bisa dipakai nih. Iya. Gitu. Kan demi menyelamatkan. Dan Sylvie juga mengizinkan. Masalahnya kalau misalnya Roxy yang jadi istri pertamanya dan Sylvie yang di posisinya Roxy waktu itu, Sylvie juga akan melakukan hal yang sama untuk mengalahkan Rudy.
Karena Rudy-nya kan lagi mental breakdance. Oh. Heeh. Enggak, iya begitu. Gitu. Iya begitu Dok, ya. dia mental breakdown kenapa? Karena lawan Hydra buat nyelamatin ibunya Zenith. Oh Ah, iya. Di season 2. Season 2 gitu kan. Udah sama bapaknya mati ya kan, jadi Kiko ya kan, Iya, bapaknya protek jadi gitu Kiko kan. Enak tahu gitu Iya. kan. Karena Hydranya tuh enak tahu. Ya kan bapaknya jadi Kiko, dia tangannya buntung sebelah gitu kan. Nah, dikiranya ditambah sia-sia lagi dengan ibunya yang cacat mental. Oh iya, enggak itu yang nggak bisa diajak ngobrol ya. Ya, tapi fun fact-nya Pak, ibunya itu nggak cacat mental, cuman nggak bisa ngomong aja. Oh. Sebenarnya, nah anaknya Rudius sama si Roxy, gitu kan, dari dia lebih banyak ke ras Migurdianya, ras iblisnya. Nah, ras Migurdia ini punya ciri khas, mereka tuh bisa ngobrol pakai telepati. Kecuali si Roxy. Iya, belak-beletik ya? Iya, Iya. gitu kan. Nah, bisa telepati, dan dari si anaknya tuh lahir si namanya itu siapa ya? Siapa? Lala apa Lily? Lily itu yang anak keduanya. Atau Lulu deh. Bukan ya. Kalau nggak Lili. Lala bener Lala. Lala Grerat itu dia itu dari lahirnya tuh udah bisa ngobrol sama neneknya, yaitu Zenith, tapi lewat telepati. Oh. Gitu. Dan diceritain. Iya, diceritain waktu pas di light novel yang terbarunya yang ada di Rudansi, yang light novel yang cerita setelah Rudius meninggal. Ya. Bukan setelah Rudius meninggal. Jadi sebelum Rudius meninggal itu diceritain tuh si Zenith itu sebenarnya bisa ngobrol gitu loh, otaknya nggak apa-apa. Gitu kan. Nah, cuman kehilangan kemampuan untuk berbicara gitu. Nah, itu sempat drama juga tuh Pak di volume itu Pak, volume rilis. Drama juga. Drama juga. Karena neneknya si Rudius itu kan pengen ngambil si Zenith ya kan, anaknya gitu kan, untuk disembuhin, karena dia nemuin cara untuk, karena si Zenith kan terjebak di kristal mana, ya kan, berarti terpapar mana selama bertahun-tahun, ya kan. Nah, dia dengar cerita ada yang selamat juga, tapi dengan cara dia itu berhubungan sama pria lain sebanyak-banyaknya, jadi dia bakal sembuh gitu, bisa ngomong lagi. Iya, mitosnya begitu. Kayak sini ya, si siapa namanya? Elinalis. Iya, Elinalis itu faktanya dulu juga pernah terjebak di kristal mana. Makanya dia ketagihan harus ngewe. Iya. Iya, ngewe sama ngewe kan? Iya, bangsat. Buat ngasih makan si kristal mana yang ada di dalam dirinya. Gitu. Oke. Agak dark ya, tapi kenapa pilihannya terus ngewe itu? Ya, nggak tahu sih kalau misalnya masalah itu. Kenapa harus ngewe? Iya, cuman karena tahu gitu kan, jadi si neneknya itu rencananya pengen nikahin dia sama banyak cowok gitu kan. Karena sebenarnya itu bertentangan sama prinsip agama milis, gitu kan, yang satu pasangan untuk selamanya, gitu. Ya kan, tapi demi menyelamatkan si anaknya Zenith dari cacat mental, dia rela kayak gitu. Tapi padahal sih dia nggak cacat mental ya. Cacat mental gitu. Karena kurang informasi aja. Kurang informasi ya. Karena si Lalanya masih kecil buat ceritainnya. Bulat Pak. Iya. Kita udah nyapu panjang lebar loh. Balik ke situ. Oh, ini versi jadi petualangnya. Ini lagi nyari Rudeus ya kayaknya. Enggak, jadi petualang aja biasa. Petualang kecil aja. Itu. Kecil banget nih. Dan faktanya kalau misalnya Rudius nggak ada di dunia itu Pak, ya si Roxy itu jadi gurunya si Sylvie. Oh, harusnya. Ya, harusnya jadi gurunya si Sylvie, dan mereka bertualang sampai meninggalnya menjomblo sampai tua. Oh, nggak ngewe tuh? Nggak. Wah, anjing nggak asik. Ya, main gunting. Iya. Kan walaupun hidup 1000 tahun. Wah. Goblok. Oh, ini. Nih kelihatan Dewi Roxy nih, harta terpendam Rudeus. Ya, betul ya. Yang selalu didoakan. Apa ya? Pernah ada dalam satu misinya Rudeus ya. Rudeus yang udah jadi kaki tangannya Orsted. Rudeus abis nyelamatin salah satu warga yang ditunjuk sama Orsted gitu kan. Ya kan? Dia
karena saking keselnya gitu kan, susah banget lawan musuhnya gitu kan. Selesai lawan musuhnya tuh dia ngeluarin dari sakunya tuh dicium gitu. Masih baunya ya? Masih gitu. Bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun masih. Anjing apek tuh pasti. Enggak, itu kerja sama Isa itu. Yang baru dong. Wah. Jangan dicuci buat gua. Anjing emang ini Dewi Roxy ya. Dewi Iya sih Roxy. emang petan ya. Iya betul. Ini baru lagi loh saya ngomong petan loh. Baru loh. Setelah sekian tahun loh. Anjing, lo istilah-istilah wibu tua ya. Oh, ini Roxy yang bagi ini- aktivasi sihir. waktu vaksin si hujan. Ya, cumulonimbus. Ini cumulonimbus nih. Yang Keren dikasih ya? iya, yang dikasih paham sama Rudeus. Gini nih cumulonimbus nih. Iya nih. Lebih gede anjing. Lebih gede, ya kan karena mananya lebih gede. Iya, kan? MC, Pak. Mananya. Iya, MC. Iya. Nafsunya juga gede sih anak itu anjing. Bocil Iya, sange. bocil sangean Rudeus. Nah, ini mama satu nih, Iya, ini mama putih. satu ya. Mama putih, Mama putih istri pertama. istri pertama. Ini bentuk asli ya. Ya, Silpiet tuh nama panjangnya siapa ya? Tahu tahu sama Silpiete doang dah. Ada nama yang dari itunya tuh. Cuman dia nggak mau pakai. Iya, jadi Silpiet Greyrat ya. Iya, jadi Silpiet. Karena dia tuh sebenarnya half elf-nya itu half elf apa namanya? Anak harem. Oh, anak haram. Ya, dia tuh anak dari bapaknya Sylvie itu anaknya Elina Lise. Oh, berarti dia cucunya Elina Lise. Ya. Makanya pas nikahan dia itu Elina Lise-nya breakdown kan. Why? Iya, karena takutnya Rudeusnya nggak mau nerima Sylvie karena Elina Lise-nya kan Tukang ngewe. Iya, tukang ngewe. Iya, Betul. Nah, di anime bukannya sempet Nggak mau Rudeusnya. Iya. Karena bekas bapaknya. Oh. Iya kan ketika bertualang bareng Elina Lise sama bapaknya kan yang menuhin syarat itu Iya, kan syarat mananya bapaknya terus. Iya. Bapaknya kan strong banget. Iya. Anjing. Kan Kuat loh. saking kuatnya ya kan bisa mengalahkan Ghislaine. Wah. Ghislaine kan ngomongnya gitu, apa? Iya. Dia bisa menang lawan menang dalam hal apapun sama Paul kecuali dalam ranjang. Iya, kecuali dalam ranjang. Brengsek. Yang brengsek itu si serigala satu itu. Iya, Paulnya sih yang brengsek. Iya, betul. Ini masih hijau ya rambutnya, belum Si putih hijau, ya. belum putih. Oke. Ini juga masih hijau nih. Masih hijau banget belia ya. Ya masih belia, tapi udah wow. Apa-apa, Pak. Kalau F kan biasanya umurnya panjang. Iya betul. Biarpun kecil-kecil sudah siap. Iya betul. Siap packing. Enggak bisa packing. Tapi yang lebih apa namanya? Lebih mengharukannya lagi, Pak. Sylvie ini yang jadi ini apa namanya? Mengumumkan kematiannya Rudeus Ke halayak ramai. ya ke halayak ramai dan itu disaksikan sama banyak warga Ranoa. Oh, Bang Roro. Dia di toa itu innalillahi. Iya. Gua Ya, telah meninggal dunia suami saya Rudeus Greyrat gitu. pada pukul. Enggak dong, enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Tapi beneran dialognya begitu aja. Ya, iya sih. Di light novelnya beneran begitu. Iya. Ya, namanya juga istri pertama, Pak. Iya. Suka dukanya kan Iya. dari Main wife ya. main wife. Main wife. Dari sebelum si Rudeus belum bisa berdiri kan. Iya. Sampai bisa bangkit bangkit. kuat biarpun dibantu dengan sedikit percikan obat. Iya. Iya kan. Yang di kasurnya ada bercak merah-merah apa tuh? Itu. Anjing. Itu nabrak kasur itu. Nabrak kasur. Nah, darahnya nabrak kasur. Iya. Nah, ini versi sudah putih Versi ketemu sudah putih. sama Rudeus di Akademi Ranoa. Dan di situ namanya ganti ya, sempet ya? Ya, namanya jadi Agung. Bukan. Itu yang melukis ya. Pelukis ya. Pelukis pelangi. Itu bapaknya Misaki Ozora. Iya sempet ganti kan. Dan gendernya di situ jadi cowok ya. Jadi cowok. Aduh, nama itu siapa ya? Nama cowoknya tuh. Siapa tuh? Siapa, Pak? Nama Pak? Nama cowoknya Sylvie, Pak? Si Sylvie yang waktu jadi cowok tuh di Akademi Asia. Iya. Dan lucunya lagi pas bentrok sama si Rudeus, Iya. Rudeus sempet terbangun Nggak kan? kenal. Oh, Sempet iya terbangun, betul. kan? Kok kenyal? Loh, kok aku bangkit? Aku bangkit. Gitu tuh. Apakah aku sekarang gay?
Wah. Dia sempat berpikir seperti itu kan. Betul, sempat berpikir seperti itu. Itu drama lagi tuh. Itu drama itu sempet tuh rame. Ya, drama gua tengah gunung gitu anjir. Gua tengah gunung. Iya, betul. Emang mereka berlindungnya di gua gitu kan? Iya. Berlindungnya di gua, ya kan? Ada jebak sama Putih Ariel kan? Sama si Sylvie-nya. Ya, dan akhirnya di situ mengungkapkan memang ini. Oh, Nah, ini versi udah maminya nih. udah mami nih. Udah mama putih nih. Beda banget ya Beda banget. fisiknya ya. Ya, karena dia sudah terungkap dan sudah itu, jadi dia memanjangkan lagi rambutnya. Oke. Tapi nggak panjang-panjang segitu terus sih. Segini terus. Ya, sebahu terus itu. Ya minimal bisa dijambak lah. Ya betul. Nih, kurvi badannya juga asik banget nih kalau udah jadi mami ya. Ya, tapi tetap petan sih. Tapi tetap petan dan Roxy sih. Iya, nggak salah sih. Gak ada yang ngalahin kalau masalah petan ya. Nah, kalau nggak salah tuh dia pas hamilnya agak berisi karena buat nyusuin. Oh. Tapi balik lagi. Disihir. Enggak. Tapi pas udah selesai menyusuinya balik lagi. Kecil lagi. Ya. Oke, next. Nah, ini ya. Ya. Yang Di Akademi Ranoa. Iya, pakai seragam Ranoa nih. Iya. Dan tongkat ini belum ganti-ganti dia. Iya, nggak diganti itu ya, tongkat kelulusan dari murid Iya, dari Rudeus ya dari Rudeus. yang bikin. Karena Rudeus dulu juga dikasih itu sama si Roxy. Iya, si Roxy. Akhirnya dia dikasih tongkat dari series itu. Apa Aqua Devadara apa namanya? Enggak, ya, yang kalau nggak salah sih ya. Iya. Ada aquanya. Ya, bukan aqua dewa itu Iya, ya. Dewa Sableng ya. Dewi Sableng ya. Iya, Dewi Sableng bukan itu. Tolol Dewi itu. Tolol itu. Emang. Next. Nah, ini yang versi cowok nih. Ya, nama itu siapa, Pak? Ya apa? Maman dah, kita sebut aja Maman gitu. Waktu itu. Pak gua. Ya, tapi iya sih emang cowok banget ya waktu kayak gini. Ini pakai kaca nako ya ini. Siapa yo? Dan di Akademi Ranoa si Sylvie itu berperan sebagai kakak kelasnya Rudeus. Iya betul. Itu namanya siapa ya? Siapa? Anda masih mengganjal kan? Iya masih banyak. Nggak enak ya karena Anda di series Mushoku Tensei ini sangat menggauli. Menggauli anjing. Oh, Fitz Senpai ya, Fitz Senpai. Iya. Ya betul. Senpai ini lagi jadi cosplay Jadi cowok, ya, cross dressing. Iya, cross dressing. Rambutnya udah pendekin. Oh, udah selesai nih. Wah, di Sylvie ya. Iya. Endingnya kenapa harus Fitz? Harusnya endingnya yang bugil. Ini kan istri pertama. Oh iya, istri pertama. Ya minimal jangan yang Fitz lah. Ini tuh yang lagi kayak nungging gitu. Ada nggak? Ada nggak yang nungging? Aku mau yang nungging. Lo cari sendiri aja. Tapi ini hanya sekilas. Berarti ini keluarga Greyrat ya? Iya. Fokus keluarga Greyrat nih. Wow, apa ini? Masih efek tamparan dari Mami Hilda masih kurang sih, kurang banyak. Masih kurang banyak. Ya pindah dulu sebentar ya. Ya masih kurang. Ada mantannya Rudeus yang Sarah. Yang pengen dipakai tapi nggak bisa berdiri tuh. Iya betul. Terus si siapa namanya Mama Zenith belum ada. Iya Mama Zenith. Ya. Adiknya Mama Zenith belum ada. Kalau Paul sih nggak usah. Nggak usah. Ya. Gilen lah minimal. Gilen. Ya, Linia Pursena itu belum ada. Ya, petnya Rudeus itu ya. Bukan, petnya Eris sebenarnya. Bisa dipakai? Hah? Bisa dipakai? Nggak mau tapi Rudeusnya. Oh nggak mau. Mereka nawarin. Iya. Wah cari nih guys. Seru kayaknya nih. Light novelnya ada, dan mereka nawarkan karena mereka waktu itu lagi miskin. Gimana ulang? Iya, jadi setelah lulus dari akademi si Linia sama Pursena kan gelut kan. Ya siapa yang menjadi kepala keluarga tuh, ya kan? Yang menang kan si Pursena. Nah si Linianya itu kejebak utang sama rentenir. Bisa. Iya. Si anjing itu ya? Enggak, yang kucing. Si Linia kan yang punya utang. Linia yang punya utang. Ya kan? Si Pursena yang lunasin. Bukan, Pursenanya jadi kepala keluarga itu, ya kepala suku lah gitu ya kan. Nah, si Linia itu kejebak utang dari rentenir. Kenapa bisa kejebak utang anjing? Ya biasa judol. Oh judol. Ya. Memang judol tuh merusak ya? Merusak. Enggak di dunia anime, enggak di dunia ini merusak. Ya,
judi ya kan. Dia utang banyak terus minta tolong sama Rudeus. Akhirnya jadi maid di situ di rumahnya Rudeus. Oke, Jadi kerja. bawahannya Aisyah. Apa? Ini apa? Bawahannya Aisyah. Bawahannya Aisyah. Iya. Oke. Kan Aisyah kan head maid di situ ya kan. Tak kira Aisyah telah pergi. Enggak. Meninggalkan gue ya. Nggak enak ya kalau nggak diterusin ya. Anjing, terngiang-ngiang bangsat lagunya. Anjir. Aisyah telah pergi. Allah. Oh, jadi bawahannya si Aisyah. Ya kan. Terus si Porsenanya juga masalah juga korupsi. Anjing. Ya. Udah jadi kepala suku. Udah kepala sekolah. Korupsi. Korupsi. Nggak punya duit. Hah? Bukan. Korupsinya apa? Korupsi daging. Korupsi daging. Iya. Jadi ceritanya di sukunya itu kan lagi masa itu ya. Paceklik. Musim dingin ya. Nah, musim dingin ternyata yang ngabisin stok makanannya tuh si Persena karena dia jadi penjaga stok makanannya. Gitu. Agak anjing ya. Emang anjing. Iya sih. Emang Persena anjing. Padahal nyapur ya, harusnya kucing ya. Terus diselamatin tuh sama Rudeus ya kan dijadiin Main bukan maid tapi jadi apa namanya? pet. Bukan. Jadi Rudeus itu punya PT. Oh, PT. PT Mercenary. PT Mercenary. Iya, Mercenary ya, namanya Mercenary Rudo. Iya. Nah, itu yang ngelola tuh si Rinea, Pursena sama Aisyah. Oke. Tapi akhirnya dia awalnya menawarkan diri dulu ke Rudeus. Iya, betul. Memakai aing enggak gitu. Iya. Tolong selamatin gua terus lo mau ngapain aja gue boleh deh gitu. Iya, dua-duanya begitu. Oh, dua-duanya. Kayak waktu di akademinya ya, pas kalah ya. Pas kalah dan disekap itu kan. Lo mau ngapain aja gue boleh deh. Iya, boleh deh. Yang penting gue boleh pipis gitu. Dia minta pipis kan? Iya, Sepele kan? Enggak, tapi di manganya udah pipis beneran. Oh, di manganya. Di manganya. Oh, di animasi enggak ya? Enggak. Gitu. Kalau di manganya udah sampai pipis. Enggak sampai kalau di animenya. Berarti masih banyak ya yang belum masuk ya? Masih banyak. Di sini. Banyak sebenarnya. Isolde yang raja kaisar air belum. Isolde. Terus Nina yang muncul di manga gitu kan itu juga anaknya Dewa Pedang belum ada. Putri Asura ya kan si siapa namanya? Ariel. Putri Ariel belum ada. Ya kan itu Drill Beach di situ anjir. Drill BITCH. Iya. Anjing. Drill Beach itu. Elanisi pun enggak lah. Hah? Enggak, lebih ke cabulnya sih. Oh, ke cabulnya. Tapi digadang-gadang sebagai pemilik tubuh paling perfect di series Musoku. Tapi masih menihilda sih. Siapa namanya tadi? Ariel. Tapi gue mana anjing? Ariel Anemoe Asura. Iya, yang endingnya punya 7 suami. 7 suami. Puas enggak tuh 7? Wah. Jangan cowok, cewek puas. Anjing. Aduh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terpenuhi dong. Ya. 7 hari ganti. Bukan gonta-ganti tapi ganti. Ya. Anjing. Oke, guys, ini PW Gumi untuk nge-react fan art tentang Mushoku Tensei. Iya. Mungkin segini dulu karena masih banyak sebenarnya ya. Mungkin ada part 2 nanti ya. Mungkin ya kan. Dan kalau misalnya tadi kan baru sedikit nih pembahasan tentang Mushoku Tensei-nya. Kalau PW Gumi mau untuk pembahasan Mushoku Tensei lebih dalam, boleh di komen aja. Nanti kita bikin segmen khusus untuk episode khusus untuk bahas Mushoku Tensei mendalam dari A sampai Z. Mampus loh. 2 jam. Udah. Oke ya, PW Gumi. Terima kasih. Gua kata ketir nih. Gua nyapuinnya pakai cerita loh, ini pakai plot loh nih. Goblok. Oke, baik Gumi, terima kasih yang udah nge-react. Ya udah nge-react bareng-bareng fan art kali ini ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, like, share dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan react kita yang kayak gini lagi. Iya. Kata ketir ya. Iya, kata ketir ya. Oke. Bye bye Gumi, arigato.